acara pembukaan Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis tahun 2022. Selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Salam semakin di depan. Salam semakin di depan. Salam semakin di depan. Hadir di event ini menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk para pembalap selalu menjunjung tinggi sportivitas. Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes 2022. Let's sit up, go beyond. Yamaha semakin depan. Full gaspol. Terima kasih. Go beyond. Nanti hanya satu putaran saja, oke? Hanya berputar satu lap, kemudian hadir bersama di Sentul International Circuit. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis tahun 2022. Dan yang di hadapan Anda pada kesempatan kali ini adalah All New R15 Idemitsu Blue Crew Junior Pro. Ya, sesaat lagi kita akan saksikan warm up lap atau pemanasan jalannya race pertama dari Sentul International Circuit. Kita perhatikan bersama, seluruh umbrella girl saat ini sudah bergeser dari posisinya, menandakan sesaat lagi akan segera dilepas. Sesi warm up lap, bendera hijau sudah dilambaikan. Bergerak para pembalap-pembalap ini dari grid position
Ya, kita perhatikan bersama. Ini dia ada Felix Putra Mulya, kemudian ada Richard Joshua Mbeo, ada lagi Dani Orlando. Kami juga melihat di sana ada Hafid Falisal, ada lagi Hendriansa, Muhammad Alif, dan juga tidak ketinggalan Fernando. Kami juga melihat ada salah satu pembalap wanita atau putri, ada Kayla, dan kita tunggu pembalap-pembalap seperti Davino Britani serta ada Fadil Musashi yang saat ini sudah berada di lintasan. Kita perhatikan warm up lap nomor start 7 Hendriansa, kemudian nomor start 9 nampaknya terlihat juga ada Felix Putra Mulya. Yang saat ini tengah Anda saksikan adalah sesi warm up lap atau pemanasan, dan cuaca di saat ini begitu bersahabat. Kita perhatikan bersama-sama bila dia pembalap yang menggunakan nomor start 08, kemudian 03 tampaknya yang turun di gelaran All New R15 Idemitsu Blue Crew Junior Pro. Jauh di belakang race tower nampaknya dari Sentul International Circuit masih berusaha untuk memanaskan motor dan juga menstabilkan dari tekanan yang tentunya akan dilakukan pada kesempatan race pertama ini. Kita perhatikan para pembalap mulai perlahan menurunkan kecepatannya, dan ya di sana ada Hafid Fahril Rasyadan yang juga terlihat, dan nampak kesiapan seluruh pembalap saling sapa nampaknya mereka di tikungan. Dan oke, sudah mendekati grid position masing-masing. Ketegangan nampaknya pada kesempatan siang hari ini mulai bergerak naik, dan saya percaya adrenalin sudah mulai terpacu dari para pembalap-pembalap kita. Oke, mari kita perhatikan bersama. Sesaat lagi akan segera diberangkatkan race pertama All New R15 Idemitsu Blue Crew Junior Pro, dan go! Lepas saudara meninggalkan grid position, dan nampaknya saat ini pembalap dari Nusa Tenggara Barat yakni Ari Agaska dan juga pembalap asal Bogor Felix Putra Mulya serta tidak ketinggalan Joshua Mbeo yang pada kesempatan kali ini bergerak cepat untuk memimpin lajunya balapan. Oke, gesekan dan juga pertukaran posisi mulai terjadi. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 pembalap ada di gerbong kedua. Kita nantikan bersama tikungan dilalui dengan baik. Wow, mereka bersih sekali dalam mengambil sisi tikungan. Ya, nampaknya kalau kita perhatikan bersama, pergerakan mereka saat ini masih dalam posisi seimbang. Belum terjadi perpecahan kelompok dari pertarungan awal yang hadir pada kesempatan kali ini All New R15 Idemitsu Blue Crew Junior Pro. Oke, nampaknya sudah mulai terjadi pergeseran posisi. Oke, Arya Agaska. Iya, Arya Agaska mencoba untuk memimpin dan disusul Felix Putra Mulya. Beberapa pembalap nampaknya sudah mulai tertinggal jauh. Keberadaan mereka dan saat ini melesat cepat sekali. Kita nantikan bersama-sama Joshua Mbeo dan juga Felix Putra Mulya serta di sini pembalap Nusa Tenggara Barat Arya Agaska. Arya Agaska, saudara, kita perhatikan kekuatan Arya Agaska untuk memimpin jalannya perlombaan di race pertama yang dihadirkan di putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis Sentul International Circuit. Oke, ada kekuatan Joshua Mbeo nomor start 1 di sana yang mencoba untuk mencuri perhatian rival-rivalnya. Dari daerah tikungan, perhatikan bersama siapakah yang tertinggal kali ini. Wow, mereka mencoba membukukan postur tubuhnya untuk membebaskan tekanan angin, melaju cepat sekali. Ya, kita perhatikan dari udara. Sementara inilah tikungan pertama. Yes, Arya Agaska. Nampaknya lagi-lagi di sini Felix Putra Mulya dan juga pembalap
pembalap Joshua Beo terlibat pergantian posisi. Dan apa yang akan dilakukan dari sisi kanan? Nampaknya saat ini ada beberapa pembalap mencoba untuk membangun kekuatan masuk dari daerah tikungan. Dan siapakah yang lepas overtake ke pinggir lintasan saudara. Namun ia kembali lagi untuk dapat menguasai jalannya race pada kesempatan siang hari ini. Perhatikan saudara, nampaknya sudah mulai mengular pertarungan pada kesempatan. Melemah Felix bersama Arya Gasga yang saat ini tengah mencoba untuk memimpin jalannya lomba. Yes, pergerakan yang luar biasa. Dan dari data qualifying time trial atau QTT menyebutkan Felix Putra Mulya, Joshua Beo dan juga Dani yang berada pada posisi catatan waktu terbaik. Sementara kita perhatikan bersama-sama. Oke, nampaknya pembalap 06 saat ini Rasha Alvaro yang mencoba untuk masuk di deretan pertarungan bagian depan atau percaturan pembalap-pembalap yang berada pada posisi barisan depan. Kita masih bersama dukungan yang luar biasa Idemitsu, Yamaha PRC dan juga Kayaba, Busi NGK dan tentu kita bersama Yamaha Executive Service yang hadir di gelaran yang luar biasa di Sentul International Circuit, yakni putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sandaris 2022. Lap by lap nampaknya sudah mulai terasa persaingan mereka. Dan kalau kita perhatikan bersama, nampaknya pembalap-pembalap ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan perhatikan, akankah berhasil Joshua Beo dan juga Felix Putra Mulya untuk menyelesaikan jalannya balapan. Oke, dan saat ini kita perhatikan mereka sudah mulai melepaskan kecepatan yang luar biasa. Dan di pinggir lintasan tadi terlihat jelas di tribun mereka memberikan support atau dukungan bagi para pembalap-pembalap yang turun. Yes, wow, berkelit cepat sekali. Sementara dari sisi kiri akan mencoba mengambil lajunya sang lawan, namun dia melemah kembali. Perhatikan bersama-sama pergerakan hebat mereka yang pada kesempatan kali ini masih dalam posisi perebutan posisi utama. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pembalap nampak jelas sekali berada pada deretan pembalap-pembalap yang berada di barisan terbaik. Sementara kita lihat juga ada pembalap yang berada di barisan terlampau jauh dari pertarungan ini. Oke, kembali lagi ada pembalap Bivano Ritani yang nampaknya juga memulai mengambil celah untuk bisa tampil dengan baik pada kesempatan kali ini. Siapakah yang tertinggal? Apakah Muhammad Alif pada kesempatan kali ini terlampau jauh keberadaannya? Kami juga melihat Louis yang ada di deretan pertarungan kali ini. Sementara Felix Putra Mulya apakah sudah mulai mengendur di lap-lap terakhir ini jelang dikibarkannya bendera finish. Oke, tampaknya sedikit berdebu dari trek yang kita lihat apa yang terjadi. Apakah ada something trouble pada motor pembalap ini? Oke, ini nampaknya ada penurunan kecepatan dari salah satu pembalap. Kembali kita perhatikan, nampaknya jelas sekali seluruh pembalap ini berusaha untuk memimpin jalannya lomba. Namun lagi-lagi seluruh pembalap tentunya memiliki kekuatan masing-masing dan skill yang berbeda di antara mereka. Joshua Beo, kemudian ada Felix Putra Mulya, ada lagi Alvin Alvarizi. Kita nantikan juga Hendriansyah yang masih berusaha untuk tampil dengan baik. Oke, nomor start 6 saudara berjibaku dia. Kita tunggu Fadil Musyafi yang berusaha untuk kembali berada di deretan terbaik. Oke, nampak jelas sekali bentangan jarak pada salah satu pembalap yang saat ini tertinggal jauh di belakang. Tikungan pertama akan diambil. Oh, luar biasa jarak mereka. Nampaknya begitu tipis dan rapat sekali. Oke,
nampak jelas sekali saat ini mulai terjadi pergeseran antar pembalap. Dan kita akan nantikan putaran demi putaran, lap demi lap. Arya Agaska tiba di laksana. Pembalap Nusa Tenggara Barat ini yang berusaha untuk memimpin jalannya lomba. Namun lagi-lagi ada Alvaro, Rasha Alvaro, ada lagi Hendriansyah dan Muhammad Alif Adamsyah yang ada di posisi yang cukup berat pada kesempatan kali ini untuk bisa maju ke depan. Oke. Kembali salah satu pembalap berkelit dari kepungan lawan-lawannya. Masih begitu bagus pembalap Nusa Tenggara Barat, Arya Agaska. Di sisa putaran yang ada, akankah dia bertahan dengan baik? Oh, cukup cerdik pembalap ini untuk bisa tampil gemilang. Oke, nampaknya mengular. Yes, ada dua pembalap mulai tercecer, bahkan satu lagi muncul di barisan belakang. Oke, di tikungan ini akankah aman mereka mencoba mengambil jalur yang berbeda? Salah satu pembalap, wow, sayang sekali kembali ditutup. Kalau kita perhatikan bersama, wow, strategi yang amat bagus. Di sana terlihat juga nomor start 9, Felix Putra Mulya, yang berusaha untuk mencuri perhatian lawan-lawannya. Akankah Felix Putra Mulya yang kali ini akan memimpin jalannya lap di sisa putaran yang ada? Perhatikan, Wow, Divano Britani ada di sana, hampir saja bersinggungan. Namun nampaknya kembali ia berusaha untuk mengambil posisi aman, melaju kembali melesat. Yes, masih pembalap yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Di sana ada Arya Agaska, Alvin Alvarisi, kemudian Rasha Alvaro serta Muhammad Alif, di mana Felix Putra Mulya pada kesempatan kali ini juga menjadi incaran bagi pembalap-pembalap lainnya. Oke, kekuatan masih cukup bagus. Ya, siapa yang akan mencoba mengambil posisi di sini? Rupa-rupanya pergerakan mereka. Oh, satu pembalap mencoba lepas lagi. Kita perhatikan. Oh, masih Arya Agaska. Pembalap Arya Agaska. Oh, diambil alih Arya Agaska. Kita nantikan Arya Agaska. Pembalap Nusa Tenggara Barat nampaknya belum aman keberadaannya. Lagi-lagi pergeseran masih terjadi. Kawan-kawan yang tengah menyaksikan jalannya race kali ini, inilah pertarungan sengit yang dilakoni oleh bocah-bocah yang luar biasa dari Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, kemudian Banten serta Jawa Tengah. Ada lagi Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu. Di sini di kelas All New R15 Idemitsu Blue Crew Junior Pro masih menyisakan putaran yang cukup berat. Dan kalau kita rasakan getaran mesin dari pacuan yang luar biasa terjadi pada kesempatan kali ini. Oke. Dan inilah motor yang tentunya disiapkan oleh Yamaha. Kemudian ini adalah salah satu kelas yang juga di bawah binaan Idemitsu sebagai sponsor gelaran yang luar biasa di putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022. Dan ini merupakan gelaran di Sentul Internasional. Terjatuh sayang di sana. Nampak jelas sekali pembalap ini tak bisa melanjutkan jalannya balapan. Sayang disayang saudara. Kesempatan emas yang mestinya ia raih justru kali ini harus terbuang sia-sia. Baik, kita kembali ke trek menyaksikan jalannya putaran yang cukup seru, mana masih ada Hendry nomor start 7, nomor start 6, ada Rasha Alvaro. Kami juga menampilkan Alvin di sana. Bagaimanakah putaran-putaran akhir? Apakah Arya Agaska di Bani Laksana ini akan tetap bertahan? Kalau kita perhatikan pembalap dari Nusa Tenggara Barat ini merupakan pembalap yang sudah cukup berpengalaman di usianya pada kelas Junior Pro.
dia bergabung bersama Dr. Jack 047 Racing Team. Sementara ada perlawanan dari Bengkulu, Yamaha Doni Racing School. Kalau menyebut nama Doni Racing School, artinya ini merupakan pembalap-pembalap yang di bawah pelatihan dari Doni, salah satu tutor atau pelatih di balap motor Indonesia yang saat ini banyak sekali mereka ikut atau bergabung pada kelas yang dibuka oleh Doni Racing School. Kembali ke lintasan. Ya, Arya Agaska belum bisa kembali di depan dan kita nantikan bersama-sama. Sayang sekali nampaknya ada satu masalah dari pembalap Yamaha Yamalup TDR Carglass SJCRT RRS IRC Joshua Beo. Oke, kita nantikan kekuatan yang masih dimiliki oleh para pembalap-pembalap yang turun di kesempatan siang hari ini. Anda masih menyaksikan jalannya gelaran putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes 2022 dan hadir dari Sentul International Circuit. Oke, gesekan. Oh, Arya Agaska akan mengambil. Oh, sayang melemah. Ada Felix Putra Mulya ada di sana. Mulai tercecer Felix. Sayang sekali. Dan kita perhatikan sisa putaran nampak jelas sekali. Masih cukup banyak, masih cukup berat bagi mereka. Oke, mendekati lap terakhir akan segera dituntaskan. Kita perhatikan bersama-sama. Mereka melaju cepat sekali untuk menentukan nasib mereka. Oke, checker flag. Yes. Oh, luar biasa Arya Agaska. Kemudian ada Alvin Alvarisi, Rasya Alvaro, dan juga Hendriansa nampaknya yang berada pada deretan terbaik. Luar biasa pembalap dari Nusa Tenggara Barat. Oke, ya. Mereka saat ini nampaknya menurunkan tekanan laju motornya masuk di pit. Dan kita akan saksikan penganugerahan pemenang pada kesempatan kali ini. Inilah motor-motor para juara. Oke, ini dia juara kelima Muhammad Alif. Dan juara keempat ada ya Hendriansyah. Ini dia. Sementara kita akan saksikan juara ketiga sesaat lagi akan hadir. Iya, dipanggil dia Rasya Alvaro. Saat ini akan naik di podium ketiga. Rasya Alvaro. Dan kita akan saksikan juara kedua. Dia adalah pembalap dari Yamaha Doni Racing School, M. Alvin Alvarisi. Dan inilah dia, Anda yang tengah menyaksikan Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes, sang juara kita dari Nusa Tenggara Barat, Dr. Jack. Siapa lagi kalau bukan Arya Agaska di Bani Laksana, podium pertama. Ya, dari Idemitsu, nampaknya saat ini yang akan menganugerahkan tanda penghargaan Vice Presiden dari Idemitsu. Ya, dari juara kelima terlebih dahulu nampaknya. Oke. Ya. Dan kita akan lanjutkan pada posisi keempat. Ya. Juara keempat, inilah dia Hendriansa. Ya. Dan juara ketiga ada Rasya Alvaro. Sekali lagi Anda tengah menyaksikan penganugerahan pemenang untuk putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes. Putaran pertama ini adalah di race pertama All New R15 Idemitsu Blue Crew Junior Pro. Juara kedua ada Alvin Alvarisi. Oke. Dan juara pertama Arya Agaska di Bani Laksana dari Dr. Jack 047 Racing Team. Ya, kita perhatikan. Inilah wajah-wajah ceria para juara di gelaran yang luar biasa dari Sentul International Circuit. Kita akan kembali sesaat lagi, tentunya di
jalannya race dan saat ini akan ada press conference. Harapannya balapannya mungkin 2 hari sekali. Harapannya lebih baik lagi, sudah lebih profesional. Terus kalau buat temannya baguslah buat nambah jam terbang. Oke, boleh lanjut. Semoga seri-seri selanjutnya bisa dimendalikan. Menghasilkan pembalap-pembalap muda yang bertalenta, Pak. Silakan harapannya. Semoga R15 bisa maju dan semoga di seri selanjutnya bisa 2 race bukan 1 race. Oke, siap. Oke, terima kasih semua. Bisa 2 race ya? Ini cuma 1 race ya? 2, 1. Oke, lagi gaspol. Gaspol semua, tangan pegang di tangan kiri semua. Gaspolnya tangan. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan lo buat pembalap muda kita ya. Halo, nama saya Muhammad Rasya Alvaro. Umur saya 13 tahun. Saya mengikuti event Yamaha Sanderes. Tadi saya start berada di posisi 10. Finishnya ke-3. Gimana pengalaman ikut balapan di tahun ini? Cukup puas karena saya bisa berada di posisi depan. Kemarin KTT saya salah rombongan, jadi saya startnya posisi 10. Alhamdulillah saya berada di posisi 3 finish. Wah, berarti dari kerjasama dari tim keren banget ya. Gimana kerjasama tim yang diberikan selama ini, dari pelatihan, dari perawatan motor dan segala macam, gimana? Ya bagus. Tim udah ngasih yang terbaik. Tim sudah ngasih yang terbaik pada saya. Jadi alhamdulillah saya bisa podium. Harapannya untuk dimulai dari ini sampai tahun depan, harapannya apa? Harapan saya ingin go internasional. Saya juga pengen balap ARRC di umur 14 tahun. Ucapan terima kasih untuk sponsor Idemitsu Yamaha ya. Terima kasih untuk Yamaha atas dukungannya. Sukses terus. Terima kasih untuk Yamaha atas dukungannya. Sukses selalu. Full gaspol. Sekali lagi, sorry. Terima kasih untuk Yamaha. Full gaspol. Terus cerita tentang keseringan kali ini. Santai aja Bang. Santai aja. Ya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Alfarizi. Saya berasal dari Jakarta dan saya dari tim Doni Racing Team. Kesan-kesan dan pengalaman yang tadi saya rasakan cukup memberi pengalaman yang baik untuk saya. Tadi saya memulai start dari posisi 12 dan sempat hampir ketinggalan rombongan karena di depan sudah memulai gap yang cukup jauh dan saya mencoba menyusul. Akhirnya saya bisa menyusul rombongan tersebut dan saya berada di rombongan tersebut. Dan di last lap saya mencoba untuk slipstream teman-teman saya dan alhamdulillah saya bisa finish di posisi kedua. Ya. Harapan kedepannya gimana? Harapan saya untuk kedepannya semoga saya bisa lebih baik lagi, bisa menjadi pembalap yang lebih baik, bisa go internasional. Terima kasih Yamaha Gaspol. Terima kasih Yamaha atas dukungannya Gaspol. Halo, nama saya Aray Agaska. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Saya startnya tadi di posisi 9 dan akhirnya bisa menepati posisi 1. Terima kasih untuk Yamaha Gaspol. Terima kasih untuk Yamaha Gaspol.
Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Harus disobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri. Salah semua. Aku tahu nak, gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gak biar hadiah, sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya, dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com. Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undiannya. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital. Kita masih bersama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis tahun 2022, tentu lewat dukungan Yamaha Loop IRC dan suspensi Kayaba busi NGK Yamaha Executive Service yang hadir di putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis tahun 2022 dari Sentul International Circuit. Baik, tiba saatnya warm up lap saat ini untuk race kedua yang akan diikuti oleh pembalap-pembalap profesional di kelas R25 Pro. Kita akan saksikan warm up dari pembalap-pembalap seperti Aditya Fauzi, Renaldo Ratukore, Anggi Setiawan, kemudian di sini juga ada Abdul Gofar Mutakin serta Wahyu Nugroho, tidak ketinggalan Gupito Krishna dan Rusman Fadil. Kita saksikan bersama jalannya warm up. Selamat menyaksikan dan kita tunggu race kedua ini.
Baik, kita akan saksikan bersama jalannya race kedua. Saat ini tengah dipersiapkan para pembalap-pembalap kita setelah menjalani warm up lap 1 putaran. Seluruh pembalap sudah berada di grid position masing-masing. Dan kita akan tunggu siapakah yang akan menguasai jalannya balapan pada race kedua. Yang tentu di sini ada Renaldo Ratukore, kemudian Aditya Fauzi. Perhatikan bersama kesiapan jalannya race pada kesempatan race kedua. Bendera merah sudah bergeser, tanda degup jantung pada kesempatan kali ini tentunya sudah berdegup lebih kencang. Dan kita perhatikan bersama, go 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 go. Tikungan pertama akan segera dilalui. Kita perhatikan, akankah Gupito Kresna, Renaldo Ratukore, Aditya Fauzi ada di sana. Anggi Setiawan, pembalap asal Palu, yang pada kesempatan kali ini berupaya untuk masuk di tengah-tengah pertarungan yang luar biasa. Dan kita nantikan bersama-sama pembalap yang tampil dari Yogyakarta, yakni Gupito Kresna. Gupito Kresna, saudara, nampaknya pada lap awal pada kesempatan kali ini berusaha untuk menyingkirkan Renaldo Ratukore. Yes, Renaldo Ratukore, saudara. Perhatikan, wow, tampaknya kali ini trek sedikit berdebu akibat mereka membabat pinggir trek. Dan kita lihat bersama Gupito Kresna dan juga kekuatan yang luar biasa dari pembalap Galang Hendra Pratama Yogyakarta yang turun pada kesempatan kali ini. Perhatikan kekuatan yang terus dimiliki oleh pembalap-pembalap yang tampil. Dan nampaknya pada kesempatan kali ini juga ada pembalap-pembalap di komunitas yang berada di garda kedua dan ketiga. Sementara rombongan terdepan ini merupakan professional riders. Yes, yes, yes. Wow, nampaknya kali ini mulai terjadi penekanan yang luar biasa. Ada beberapa pembalap yang bersinggungan di atas trek dan hampir saja mereka tidak bisa mengendalikan motornya dengan sempurna. Renaldo Ratukore merupakan pembalap yang mampu menguasai jalannya balapan dengan bagus. Sementara di sini ada 177 Aditya Fauzi. Oke, nampak pergerakan hebat terus ditunjukkan oleh pembalap-pembalap yang berada di barisan depan. Sementara kita akan nantikan bagaimanakah upaya yang dimiliki oleh pembalap-pembalap yang berada di barisan-barisan belakang untuk memastikan mampu tampil dengan baik. Oke, kita lihat nampaknya sudah mulai terbagi pos. Hampir saja lagi-lagi di deretan-deretan perebutan posisi ketiga ada gesekan-gesekan antar pembalap nampaknya. Oke, Renaldo Ratukore, Aditya Fauzi ada di sana berusaha untuk tampil dengan baik. Oke, sementara kita lihat inilah beberapa pembalap komunitas yang juga turun dan meninggalkan beberapa titik tikungan. Kita perhatikan bersama, cepat sekali anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka melesat cepat sekali dan mereka menggunakan top speed tampaknya pada trek lurus Sentul International Circuit. Anda pada kesempatan kali ini masih menyaksikan gelaran yang luar biasa, putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis tahun 2022 dan dari Sentul International Circuit. Kembali Galang Hendra. Oke, ada di antara mereka. Yes, pertukaran posisi. Kita nantikan bocah asal Palu, Anggi Setiawan. Akankah bisa berbicara banyak? Dan di sini ada Abdul Gofar Butakin, Wahyu Nugroho sayang sekali. Sementara Rusman Fadil juga tidak bisa berbuat banyak pada kesempatan kali ini. Sedikit tertinggal, tertahan kekuatannya. Oke, lap by lap kita perhatikan power yang dimiliki oleh masing-masing pembalap. Wow, cepat sekali. Terjadi pertukaran posisi. Apa yang akan dilakukan oleh Aditya Fauzi? Sementara Anggi Setiawan ada di sana. Oke, kawan-kawan, kita masih bisa melihat bagaimana aksi dari sosok Galang Hendra yang merupakan salah satu andalan Indonesia di kejuaraan World Super Sport pada kesempatan kali ini yang turun bertarung dengan pembalap-pembalap lainnya.
lap by lap kita nantikan. Anggi Setiawan sudah mulai menghantui posisi lawan-lawannya. Sementara kita kembali melihat beberapa pembalap yang berada di barisan-barisan belakang. Ini merupakan pembalap-pembalap komunitas, namun kalau kita perhatikan mereka juga memiliki kesempatan untuk tampil di podium karena mereka akan dipisahkan untuk posisi podiumnya di antara pertarungan yang turun pada kesempatan kali ini. Oke, kita nantikan masih ada Renaldo Ratu Kori, Aditya Fauzi, Anggi Setiawan, kemudian Galang Hendra. Sementara kita juga akan nantikan bagaimana kekuatan Abdul Gofar Mutakin. Dan saudara, bagaimana pula Anggi Setiawan ini mampu berbicara banyak dan memimpin jalannya race. Wah, lagi-lagi ini kelas yang cukup menarik untuk kita saksikan. Jangan sampai dilewatkan sedetik pun. Pemirsa sekalian, kita lihat di darat tikungan. Push kembali. Wow, Aditya Fauzi dengan bagus bersama Renaldo Ratu Kori berada di posisi barisan terbaik. Dan tentu di sini mulai terjadi pertukaran seperti Galang Hendra, Abdul Gofar, ada lagi Anggi Setiawan yang cukup bagus pergerakannya. Sementara kita lihat di kelas community yang juga turut tampil hebat di barisan-barisan belakang. Nampaknya masih ada upaya yang dilakukan oleh para pembalap ini untuk mempertahankan laju motornya agar mampu bertahan dengan baik. Oke, masih berada di atas trek lurus sentul. Ya, mereka pembalap-pembalap komunitas. Oke, kembali kita lihat di darat tikungan. Oke, Aditya Fauzi yang tampil begitu bagus bersama Renaldo Ratu Kori. Susul lagi, sementara di layar Anda terlihat pembalap-pembalap komunitas yang juga saling bertarung pada kesempatan kali ini. Ada Faris Ibrahim, kemudian di sini ada Valdi Firdaus, juga ada Reza Firdaus pada pembalap-pembalap community di kelas 20 maksud kami R25 community. Perhatikan bersama, masih 4 pembalap yang berada di garda terdepan. Sementara bagaimanakah pasukan yang turun pada kesempatan kali ini? Dari pertarungan di sini ada Wahyu. Oke, Wahyu Nugroho akankah mampu bangkit untuk tampil dengan baik? Dan kita nantikan lap demi lap pertarungan yang dimiliki oleh para pembalap-pembalap di Professional Riders yang ada di barisan terdepan. Saat ini kita akan menyaksikan Aditya Fauzi, Renaldo Ratu Kori, Anggi Setiawan, Galang Hendra, Abdul Gofar, Wahyu Nugroho, Pito Krisna, dan Rusman Fadil. Oke, ya, sementara kita perhatikan pembalap-pembalap di kelas R25 yang juga masih terjadi pergeseran dan juga berupaya untuk membangun posisi dengan baik. Yes, Aditya Fauzi kembali tampil dengan bagus, diikuti dengan gemilang oleh Renaldo Ratu Kori. Kalau kita perhatikan, dua pembalap ini merupakan pembalap yang sudah makan asam garamnya balap motor Indonesia. Kalau kita perhatikan pula, Renaldo Ratu Kori dengan Aditya Fauzi ini akan berduet apik karena dua pembalap ini berada pada naungan bendera yang sama, yakni Yamaha Yamaluk TBR Carglass. Yang satu bendera di antara mereka tentu akan ada yang dijaga posisinya untuk bertahan di posisi podium teratas. Dan tentu ada beberapa pembalap yang juga akan tergeser posisinya jauh. Oke, kita lihat Anggi Setiawan, balap Palu. Oke, kembali ke belakang. Ini ada beberapa pembalap community yang masih terus melaju, melesatkan laju motornya dengan kekuatan penuh. Dan baik, siapakah yang akan mampu menguasai pertarungan di kelas community? Pada kesempatan kali ini tentu ada Jimmy, kemudian juga Reza Firdaus. Kembali kita perhatikan lap by lap pertarungan yang cukup sengit. Masih bisa kita saksikan bersama-sama. Oh, rupa-rupanya
pembalap Bahtera Racing ada di sana, Wahyu Nugroho dan Abdul Gofar Mutakin yang masih berusaha untuk bisa menyelesaikan seluruh lap dengan baik. Kembali kita perhatikan ke deretan belakang ada satu pembalap yang mencoba melihat lawannya dari sisi jauh. Ya, Renaldo Ratukore masih mengatur strategi dengan apik bersama satu pembalap yang bernaung dalam bendera yang sama, yakni Aditya Fauzi, pembalap kelahiran kota Tasik Malaya, Jawa Barat yang berkartu izin startkan DKI Jakarta. Saat ini tampil gemilang, dikawal ketat oleh seniornya yakni Renaldo Ratukore. Dan kita perhatikan bagaimana upaya Gupito Krishna, pembalap Yogyakarta yang juga syarat akan pengalaman pada kesempatan kali ini. Akankah dia mampu untuk mengambil alih keberadaan dari sang pembalap terdepan yakni Aditya Fauzi? Kembali kita perhatikan juga di sini masih ada Jimmy Valdi Firdaus, kemudian ada Dias Anelka Priangga yang tidak mau ditinggalkan begitu saja di kelas community. Kembali ke deretan depan. Pertahanan posisi yang masih cukup bagus dimiliki oleh Aditya Fauzi, Renaldo C. Ratukore, Anggi Setiawan ada di sana, dan Bahtera Racing yang mencoba untuk menguntit, membangun kekuatan. Namun akankah hingga lap terakhir mereka dapat bertahan? Galang Hendra Pratama, pembalap andalan Indonesia di kancah internasional ini. Nampaknya Anggi Setiawan sudah sedikit mengganggu kekuatan sang lawan. Abdul Gofar Mutakin juga nampaknya membuat risau kepemilikan posisi yang dimiliki oleh Aditya Fauzi, dan juga Renaldo Ratukore mulai dibayangi oleh pertarungan yang ditunjukkan oleh mereka pembalap seperti Abdul Gofar Mutakin, Galang Hendra, dan Anggi Setiawan. Kita nantikan di sisa putaran yang ada. Kembali kita lihat pertarungan yang cukup sengit juga terjadi. Deretan-deretan untuk community. Inilah gambaran Sentul International Circuit yang bisa kita perhatikan dari udara. Dan satu pembalap yang mencoba untuk terus menempel, namun nampaknya belum mampu mengalihkan atau melakukan overtaking pada pembalap tersebut. Lap by lap kita nantikan kekuatan Renaldo Ratukore yang mencoba untuk mengawal pembalap Aditya Fauzi, dan pergerakan Galang Hendra juga pada kesempatan kali ini mulai diperhitungkan. Di darat tikungan akankah berhasil? Kembali melemah. Aditya Fauzi masih begitu tangguh dan cukup perkasa pembalap ini untuk bertahan bersama Renaldo C. Ratukore. Dan saudara, pembalap Garut Jawa Barat Abdul Gofar Mutakin Yamaha Bahtera yang pada kesempatan kali ini diturunkan untuk berduet dengan Wahyu Nugroho, nampaknya akan mampu bertahan untuk tampil gemilang di lap akhir. Akankah pembalap Bahtera Racing ini akan menyelesaikan seluruh balapannya dengan baik pula? Dan kalau kita perhatikan, kekuatan Aditya Fauzi seakan-akan tidak terbendung lagi, berada di barisan terdepan. 1, 2, 3, 4, posisi aman. Renaldo Ratukore bersama pembalap Aditya Fauzi dan Anggi Setiawan yang masih cukup bagus, sosok muda asal kota Palu yang saat ini bersama Akai Jaya. Nampak jelas sekali dari buff Yamaha Yamaluk Akai Jaya MBKW 2 Pirelli RCB. Dia adalah Anggi Setiawan. Kembali kita lihat mereka yang berada di kelas community terus menyusul, dan masih Anda saksikan jalannya race kedua yakni kelas R25. Dan Anda bisa menyimak jalannya pertarungan ini dengan baik, dan tentu kita masih bersama Yamaluk IRC dan suspensi kayak Bambusi NGK, Yamaha Eksekutif Service 24, dan tentu gelaran ini bersama Idemitsu. Masih di putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022 dari Sentul International Circuit. Perhatikan bersama kekuatan pembalap-pembalap yang ada di barisan belakang mencoba untuk menguntit
membangun kekuatan agar bisa masuk di deretan-deretan terbaik. Lap kita perhatikan kekuatan Aditya Fauzi yang masih cukup menakjubkan. Ya, inilah kita lihat mereka pembalap-pembalap R25 yang juga masih berusaha untuk bisa menempel rapat. Iya, bagus sekali pembalap-pembalap yang luar biasa. Oh, kini Abdul Gofar Mutakin agak sedikit renggang keberadaannya. Dan perhatikan sisa lap yang ada, akankah dapat diselesaikan dengan baik dan dituntaskan dengan posisi yang aman bagi Aditya Fauzi bersama Renaldo C. Ratu Kore. Inilah trek lurus dari Sentul, dilalui dengan cepat dan begitu gemilang posisi para pembalap-pembalap yang turun di kelas R25. Oke, daerah tikungannya berbahaya, coba dilalui. Renaldo Ratu Kore menggantikan posisi Aditya Fauzi. Terjadi pergeseran untuk mengamankan laju pembalap ini. Akankah bisa diselesaikan dengan baik? Kalau kita perhatikan, nampaknya Renaldo Ratu Kore akan berusaha untuk memastikan Aditya Fauzi berada pada posisi paling aman dan paling nyaman dari gempuran-gempuran yang dilakukan oleh sosok Anggi Setiawan dan Galang Hendra Pratama. Sisa lap tentu pada kesempatan kali ini semakin dekat dengan lap-lap akhir. Perjuangan belum usai. Yes, merebah berapa titik tikungan mereka sikat dengan cepat. Dan kini kita perhatikan juga Aditya Fauzi, Renaldo Ratu Kore masih menguasai jalannya balapan dengan baik. Power mereka masih bertahan. Dan Anggi Setiawan akankah mampu menusuk posisi barisan terbaik? Kita tunggu bersama lap. Tinggal beberapa lap lagi dan lagi-lagi kita perhatikan Abdul Gofar Mutakin mulai ada di sana, mulai menghitung kekuatan. Wah, cepat sekali Aditya Fauzi bersama Renaldo Ratu Kore ini dalam membangun kekuatan dan memimpin lajunya balapan. Duet maut tentunya dari pembalap Bahtera Racing, masih Abdul Gofar Mutakin dan juga Wahyu Nugroho. Ya, kita akan melihat beberapa titik tikungan yang pada kesempatan kali ini juga tengah dilalui oleh beberapa pembalap yang berada di kelompok kedua atau barisan kedua, sedikit jauh keberadaan mereka. Inilah pembalap-pembalap yang tergabung di kelas R25 dan merupakan race kedua dari jalannya putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes 2022. Oke, Renaldo Ratu Kore, kalau kita bilang sosok pembalap ini adalah pembalap rajanya Sentul. Dia lebih paham akan karakter sirkuit Sentul. Di beberapa kejuaraan ia selalu tampil bagus dan tampil berada di podium utama. Di beberapa putaran-putaran gelaran di musim balap di tahun-tahun sebelumnya, Yamaha Sanderes selalu dia kuasai. Akankah di sini Aditya Fauzi yang akan diperjuangkan untuk berada pada posisi utama, atau justru sosok Renaldo Ratu Kore yang akan singgah di garis finish pada race kedua ini dengan baik? Kita tunggu jawabannya hingga lap terakhir. Oke, tampaknya sedikit perlahan pembalap-pembalap yang berada di barisan belakang untuk mengatur ritme balapan di lap berikutnya. Mereka nampak sedikit kelelahan kalau kita perhatikan dari lajunya perjalanan mereka. Ya, Aditya Fauzi. Anggi Setiawan, rapat sekali nampaknya Anggi. Anggi mulai menempel keberadaan Renaldo Ratu Kore. Akankah Renaldo Ratu Kore aman? Saya percaya Renaldo Ratu Kore tidak akan kalah dengan kekuatan Anggi. Dia punya strategi khusus. Dia juru kuncinya balapan di Sentul kalau boleh kita bilang, karena dia adalah jagoannya balap spot 250 di Sentul bersama Yamaha. Kita perhatikan bersama-sama. Oke, kembali kita melihat beberapa pembalap yang berada di barisan-barisan belakang dari sisi tikungan Idemitsu dan juga tentu melewati trek ban IRC. Mereka menyelesaikan jalannya
putaran demi putaran, lap demi lap di kesempatan kali ini. Oke. Iya. Kembali Aditya Fauzi dilepas jauh posisinya untuk tampil di ujung tombak perjalanan. Rinaldo Ratu Kore mengamankan laju dengan baik. Sementara apa yang akan dilakukan oleh beberapa pembalap yang keberadaannya terlempar jauh pada kesempatan kali ini. Oke, masih cukup aman. Dan kita masih melihat bagaimana Valen Firdaus, kemudian ada Jimmy serta Ricky Fauzi, Dias Anelka yang juga masih di deretan-deretan pertarungan race kali ini. Oke, kemelut pertarungan antara Akai Jaya dan RRS saat ini nampaknya akan terjadi pada putaran-putaran akhir dari jalannya race pada kelas R25 yang pada kesempatan kali ini dihadirkan pada race kedua. Oke, semakin dekat saja laju perjalanan mereka dengan garis finish. Kita akan nantikan kekuatan Rinaldo Ratu Kore dan juga Aditya Fauzi akankah dituntaskan dengan gemilang di kesempatan lap-lap akhir, karena Anggi Setiawan tidak bisa dianggap remeh. Kemampuan pembalap asal Palu yang pada kesempatan kali ini juga sudah mulai menghantui laju pertarungan mereka. Dan di sini juga ada sosok yang perlu dipertimbangkan, yakni Galang Hendra Pratama serta Abdul Gofar Mutakin yang juga turut serta. Mereka berada di posisi 5 terbaik kali ini. Pertarungan yang cukup berat, kita nantikan bersama-sama, akan segera disudahi tentunya. Kita perhatikan, ya inilah sosok-sosok pembalap-pembalap community yang masih berjuang. Oh, nampaknya rapat sekali. Posisi kedua dan ketiga ini merupakan satu ancaman yang bisa saja dilakukan oleh sosok Anggi Setiawan di putaran-putaran akhir. Anggi Setiawan mulai masuk, berbahaya Rinaldo Ratu Kore. Oh, hampir saja Rinaldo Ratu Kore lepas posisinya. Namun ia mampu dan pandai sekali, sangat cerdik sekali untuk berkelit dari tekanan sang lawan, yakni Anggi Setiawan, pembalap asal Akai Jaya Palu yang masih berusaha untuk bertahan. Oke, kita lihat dan perhatikan bersama beberapa pembalap yang saat ini mencoba untuk melepaskan laju kecepatannya begitu tinggi di deretan-deretan belakang. Oke, overtaking terjadi kembali di barisan-barisan belakang. Dan kita nantikan Dias Anelka bersama M. Iqbal, serta di sini ada Ricky Fauzi. Putaran demi putaran, lap demi lap, kita perhatikan bersama silih berganti posisi mereka. Dan kita masih melihat Aditya Fauzi yang menguasai balapan bersama Rinaldo Ratu Kore. Dan ada ancaman pembalap asal Palu, yakni Yamaha Akai Jaya. Siapa lagi kalau bukan Anggi Setiawan, yang cukup rapat sekali dan tipis sekali jaraknya. Hanya beberapa inci saja. Pembalap ini bisa saja mengambil posisi runner up dan menggeser jauh pembalap Rinaldo Ratu Kore. Kalau kita lihat Rinaldo Ratu Kore dengan Anggi Setiawan, secara usia saja lebih matang Rinaldo Ratu Kore, karena pembalap ini secara usia lebih tua dari sosok Anggi Setiawan. Anggi Setiawan walau boleh dibilang bocah kemarin sore, namun ia juga memiliki kemampuan yang begitu gemilang. Ia adalah salah satu pembalap yang begitu bagus dari wilayah region Sulawesi, tepatnya dari kota Palu. Kita nantikan pembalap yang bergabung bersama Yamaha Akai Jaya. Kita perhatikan lap by lap, kekuatan masing-masing pembalap nampaknya sudah bertahan pada posisinya masing-masing, dan mereka berusaha untuk mempertahankan power mesin ini terjaga dengan baik. Tekanan tetap prima hingga lap yang terakhir, karena bila memaksakan mesin mereka ini cukup berbahaya, bisa saja overheat dari mesin mereka. Oh, yeay, begitu jauh Aditya Fauzi. Begitu sempurna pembalap kelahiran Tasikmalaya ini memimpin jalannya lomba, dan jaraknya terbentang dengan time gap yang cukup jauh. Begitu perkasa sosok yang satu ini, staminanya begitu terjaga dengan baik dari seluruh putaran ia lalui dengan begitu
begitu perkasa dan memiliki kesempatan yang cukup lebar untuk berada di podium teratas. Lap by lap, mari kita lihat bagaimana pembalap-pembalap seperti Gofar dan juga ada Galang Hendra, serta di sini Wahyu Nugroho, ada lagi Gupito Kresna, Rusman Fadil. Sayang sekali sosok Rusman Fadil pada kesempatan kali ini harus ditinggalkan terlampau jauh keberadaannya dari kepungan pembalap-pembalap yang berada di percaturan posisi barisan depan. Oke, masih kita perhatikan dari udara laju kecepatan masing-masing pembalap yang tampil di kesempatan race kedua pada kelas R25. Oke, power motor Yamaha R25 pada kesempatan kali ini kita acungi jempol, bertahan dengan baik. Dan untuk Anda pemirsa yang tengah menyaksikan jalannya ini, pilih R25 tentunya. Oke, bersama Yamaha kita akan nantikan lap by lap. Pertarungan yang begitu rumit tentunya akan terjadi di sisa lap yang ada. Karena ketegangan tentunya akan segera kita rasakan bersama-sama di Sentul International Circuit pada perjalanan race kedua. Di mana Renaldo C. Ratu Kore terancam keberadaannya oleh Anggi Setiawan yang semakin dekat saja dengan garis finish. Dan perhatikan, inilah pembalap-pembalap di kelompok barisan ketiga tampaknya yang berada di gerbong ketiga berusaha untuk mengambil alih dan mencuri perhatian pertarungan. Namun jarak mereka nampaknya cukup berat untuk bisa menukar posisi dari perjalanan ini. Oke, lap by lap kita perhatikan apa yang akan dilakukan oleh pasukan yang berada di belakang. Anggi Setiawan hampir saja menguasai jalannya lomba, namun lagi-lagi Renaldo C. Ratu Kore. Oh, apa yang terjadi? Sayang di sana ada satu sosok pembalap yang harus berjumpalitan di atas permukaan trek. Dan kita kembali lagi saksikan jalannya lap pada kesempatan kali ini race kedua di kelas R25, di mana masih menampilkan kedikjayaan pembalap kelahiran Tasikmalaya Aditya Fauzi dan juga Renaldo Ratu Kore. Beberapa saat lagi kita lihat di ujung tombak perjalanan akan segera memasuki lap akhir mereka. Perjuangan yang cukup berat masih harus dituntaskan, harus diselesaikan. Dan memang benar apa yang kita saksikan, segala sesuatu bisa saja terjadi. Walau posisinya sudah berada di depan, belum tentu ia akan finish di posisi terbaik. Karena banyak hal, banyak faktor yang menentukan pembalap tersebut untuk menjadi juara. Tentunya mesin sudah disiapkan, pembalap memiliki skill yang begitu bagus. Kadangkala ada faktor nasib yang tiba-tiba ikut berbicara ketika mereka jelang di perjalanan akhir atau finish mereka. Kita tunggu pergerakan yang cukup dahsyat pada kesempatan kali ini. Dan masih cukup seru pertarungan ini, jangan sampai dilewatkan hingga total lap ini dituntaskan. Pemirsa sekalian, kita perhatikan kekuatan dari masing-masing pembalap yang tampil pada kelas ini. Ada Jimmy, kemudian juga ada Reza Firdaus yang masih mampu untuk bertahan untuk menyelesaikan seluruh putaran. Dan ya, Renaldo Ratu Kore, Aditya Fauzi masih berada pada posisi unggulan. Kita lihat jauh lepas, pertarungan masih terus terjadi, kekuatan masih begitu ketat. Dan apa yang akan dilakukan di sisa lap yang ada? Oke, postur tubuh coba dibungkukan. Apa yang akan dilakukan untuk membebaskan tekanan angin? Oke, engine braking dilakukan. Aditya Fauzi, apa yang terjadi? Nampaknya Anggi Setiawan kali ini mulai masuk. Renaldo Ratu Kore mulai tertekan keberadaannya. Lap by lap berbahaya. Ini ada satu tanda tanya besar. Anggi Setiawan ada di sana. Anggi Setiawan, kita nantikan apakah Anggi Setiawan, bocah asal Palu, Sulawesi Tengah ini akan berada pada posisi runner up atau bahkan akan kembali lagi Renaldo Ratu Kore bersama Aditya Fauzi menguasai jalannya lomba. Kita tunggu hingga lap ini berakhir. Oke, kawan-kawan jangan berpindah kemanapun, tetap bertahan bersama kami menyaksikan jalannya pertarungan yang luar biasa, di mana pertarungan pada kesempatan kali ini mendekati lap-lap akhir. Semakin sengit, semakin seru pergerakan mereka. Dan kita lihat jawabannya sesaat lagi di garis finish tentu akan segera dituntaskan. Oke,
Ini masih ada Renaldo Ratu Kore, Aditya Fauzi, dan juga Anggi Setiawan yang terlibat pertarungan yang cukup rumit. Inilah dia Aditya Fauzi. Oke, kembali kita akan saksikan bagaimana kekuatan dari masing-masing pembalap ini bisa menyelesaikan balapan dengan baik. Dan sekali lagi nampak jelas sekali seluruh pembalap sedikit ada kelelahan, khususnya mereka yang tergabung di kelas community. Dan perjuangan lap terakhir ini akan segera ditempuh oleh masing-masing pembalap. Kita perhatikan kekuatan dari Aditya Fauzi yang hingga saat ini masih bertahan. Sementara kita lihat di barisan belakang adalah mereka yang tergabung di kelas community. Oke, yes, Aditya Fauzi yang masih berjaya, pembalap yang saat ini memimpin lajunya balapan, memasuki daerah tikungan dengan cepat. Ia mencoba untuk mengatur ritme balapan dengan sempurna. Oh, apa yang dilakukan oleh Anggi Setiawan? Nampaknya pada kesempatan kali ini Anggi Setiawan merubah posisinya dan berbahaya sekali di sisa-sisa lap akhir ini. Mulai terjadi pergeseran posisi. Dan oke, inilah mereka yang berada di community di R25. Masih Anda saksikan pada race kedua, masih pada gelaran yang luar biasa, putaran perdana Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022 dari Sentul International Circuit Bogor. Dan bisa Anda simak bersama kekuatan pembalap-pembalap R25. Di sini ada Aditya Fauzi, pimpinan balapan pada kesempatan kali ini yang menguasai jalannya lomba. Dan bahkan kalau kita perhatikan sudah mulai menggeser beberapa posisi pembalap-pembalap community. Akhirnya dia bisa melakukan overlapping dengan pembalap-pembalap yang berada di deretan-deretan belakang. Dan baik, akankah Aditya Fauzi ini tampil dengan bagus saat checker flag nanti dilambaikan atau bendera finish menyambut pembalap kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Oke, cepat sekali para rider ini untuk bisa menuntaskan jalannya race kedua. Wow, ini dia Aditya Fauzi sendirian kalau kita perhatikan, pemirsa sekalian. Ia tampak lega sekali, begitu tenang, membebaskan tekanan angin dan juga tentu mengatur akselerasi laju motornya cukup baik. Dan kalau kita perhatikan, pembalap ini akan lebih berkonsentrasi untuk menuntaskan jalannya race di posisi barisan terdepan. Oke, sementara kita juga akan melihat beberapa pembalap yang berada di rombongan-rombongan berikutnya, masih di kelas R25 yang menyisakan beberapa pembalap yang harus terbuang dari jalannya lomba. Dan kita lihat bersama, oh, di belakang sayang sekali hanya sekilas saja terjadi pertukaran posisi. Dan inilah pembalap ujung tombak perjalanan pada kesempatan kali ini, sang pemimpin perjalanan lomba. Oh, nampaknya Anggi Setiawan saat ini berbicara. Dan kita lihat Anggi Setiawan akan diambil kembali. Ada Galang Hendra yang menyusup di sana, berbahaya sekali power yang dimiliki oleh pembalap-pembalap yang berada di belakang Aditya Fauzi. Akankah terjadi pergeseran? Oh, Renaldo Ratu Kore. Perhatikan bersama Renaldo Ratu Kore sangat serius untuk memberikan perlawanan pada kedua rivalnya yang mencoba untuk mengepung dirinya, yakni ada pembalap Anggi Setiawan dan Galang Hendra yang ada di pertarungan kali ini. Putaran demi putaran, lap demi lap, Aditya Fauzi masih memimpin jalannya pertarungan. Dan kita akan tunggu bersama kekuatan dari Aditya Fauzi dalam menyudahi jalannya balapan. Namun lagi-lagi di sini Renaldo Ratu Kore kembali. Oh, pergerakan yang cukup bagus untuk mengamankan racing line dari pertarungan ini. Dan oke,
tampak jelas sekali kekuatan pembalap-pembalap R25 di community yang juga masih berusaha untuk bisa menukar posisi mereka yang berada di belakang untuk berada di barisan terdepan. Dan inilah 3 pertarungan yang masih terjadi antara Rinaldo Ratukore, Aditya Fauzi, Galang Hendra masih terjadi di sana dan membebaskan sosok Aditya Fauzi untuk melepaskan laju kecepatannya pada top speed. Artinya pembalap ini berada pada posisi yang sangat bebas sekali, sangat nyaman sekali Aditya Fauzi. Dan beberapa pembalap community yang juga turut dalam pertarungan di race kedua ini juga memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau kita perhatikan jarak di antara kelompok atau grup, ini mulai terjadi pergerakan yang jauh, pergeseran posisi yang amat jauh atau bentangan atau time gap yang lumayan jauh. Dan oke, kawan-kawan yang budiman, Anggi Setiawan berusaha untuk mengatur ritme balapannya untuk bisa mengambil alih sang lawan. Dan kita kembali ke belakang, ada Abdul Gofar Mutakin bersama Wahyu Nugroho, pembalap yang tampil bersama Bahtera Racing, juga ada di pertarungan kali ini untuk bisa menyelesaikan balapan. Dan ia juga memiliki ambisi untuk bisa mengambil alih dari pergerakan pembalap-pembalap yang sudah berada di depan. Namun jarak keduanya sayang saat ini terbentang dari pembalap Galang Hendra Pratama di sana. Oke, kita kembali saksikan beberapa pembalap community maksud kami di sana berusaha untuk bisa melaju dengan baik. Melambat satu orang pembalap, membiarkan lawannya untuk mendahulinya dan juga mengatur motornya melaju kencang. Oke, kembali kita perhatikan. Kecepatan nampaknya sudah mulai ditingkatkan pada kesempatan lap-lap akhir pertarungan yang dimiliki oleh para pembalap-pembalap R25. Sementara di sini kita lihat juga mereka yang berada di kelas community dari DKI Jakarta, dari Remote, kemudian juga ada dari YROI Tangerang. Oke, checker flag kali ini menyambut kedatangan pembalap terbaik kita, Aditya Fauzi finish. Luar biasa pertarungannya di lap yang terakhir. Rinaldo Ratukore bersama Anggi Setiawan dan Galang Hendra, beda tipis saja pergerakan mereka. Kita akan tunggu siapakah yang akan berada pada posisi runner up. Sesaat lagi tentu kita akan saksikan selebrasi juga yang akan dilakukan oleh sosok Aditya Fauzi, pemilik posisi terbaik. Ya, inilah pembalap Bahtera Racing, Wahyu Nugroho dan juga Abdul Gofar Mutakin yang baru saja menyelesaikan balapannya. Dan kita akan tunggu pembalap-pembalap ini di podium yang sesaat lagi bisa Anda saksikan. Kita akan saksikan sesaat lagi jalannya penganugerahan pemenang. Oke, dan inilah situasi di pit lane setelah mereka finish. Dan sejenak kita akan tunggu di podium. Inilah motor dari Aditya Fauzi sang juara, terlihat jelas sekali. Dan ya, sudah mulai naik ke atas podium. Ada pembalap yang berada pada posisi ke-5, Abdul Gofar Mutakin. Kemudian tentunya ada Galang Hendra yang berada pada posisi ke-4. Ya, tampak berbincang mereka sambil menunggu tibanya pembalap-pembalap yang berada pada posisi ketiga. Ya, inilah pembalap ketiga akan segera Anda saksikan. Ini dia Anggi Setiawan, ya, pembalap asal Palu, Sulawesi Tengah, bersama Akai Jaya tentunya. Dan juara kedua kita akan sambut bersama. Siapa lagi kalau bukan sosok yang Anda nanti-nantikan, Rinaldo Ratukore. Ya, ini dia Rinaldo Ratukore. Dia bercanda tampaknya naik ke podium 1. Oke. Dan kalau tadi Rinaldo Ratukore, ini dia
Sang juniornya dari Renaldo Ratu Korea adalah Aditya Fauzi. Sang pemimpin balapan hingga race terakhir akhirnya berada di podium utama. Dan ya, sudah hadir di sana Presiden Direktur dan CEO Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Mr. Minoru Morimoto, yang tengah menganugerahkan tanda penghargaan. Dari posisi kelima, Abdul Gofar Mutakin, pembalap dari Yamaha Bahtera. Kemudian kita akan saksikan Galang Hendra Pratama, pembalap yang bergabung bersama tim Yamaha KYB. Saat ini baru saja menerima tanda penghargaan. Dilanjutkan pada Anggi Setiawan, juara ketiga. Ya, dan kita akan perhatikan bersama juara kedua Renaldo Ratu Kore. Kita lihat ya, Renaldo Ratu Kore. Kemudian juara pertama ada Aditya Fauzi. Sesaat lagi akan foto bersama tentunya. Ya. Oke, tampaknya. Wow, dengan gaya Z ya, Mr. Minoru Morimoto. Ya. Baru saja kita saksikan penganugerahan pemenang dan saat lagi tentu para pembalap ini akan dibawa ke ruang press conference. Kalau mau dibilang ini beda dari yang lain, karena kita dituntut untuk fokus. Mungkin di Eropa Galang pernah balap di sana, tapi enggak, dia punya fokus, harus lebih fokus di Sentul. Betul Galang? Jadi ini sirkuit lebih ekstra fokus ketimbang kita balap di sirkuit lain. Karena apa? Kita nggak bisa hilang fokus beberapa detik langsung. Tadi saya juga lihat Anggi, Adit, Galang hilang fokus dikit pasti kakinya agak goyang. Kalau bicara sirkuit, media sendiri pun juga tadi saya lihat sudah ada riders experience, mungkin juga sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Sekali disulit oleh Yamaha, kalau ditulis ya orang yang mana, kalau bisa, karena kalau mau dibilang Yamaha Sanderes ini event yang paling konsisten di event sport. Mungkin kalau brand-brand lain nggak ada yang konsisten Yamaha. Jadi masukan dari pembalap, kita berharap suatu hari waktu dalam tahun ini atau tahun besok kalau bisa pindah sirkuit. Zaman di mana lagi? Jadi pemanasan seperti ini sebenarnya buat kita sendiri juga ada pemanasan buat balap Asia. Tapi ibarat kata kita habis lihat cewek diciptakan di pasar, pergi ke Malaysia, lihat cewek di Menara Petronas, kan beda. Jadi diusulin buat ya, teman-teman media juga bantu. Jadi dia bisa next atau tahun depan, karena ini event yang paling konsisten menurut saya. Mungkin brand lain tidak sekonsisten Yamaha Sanderes. Kira saya itu aja. Terima kasih. Mereka fokus di sirkuit ini karena kondisinya sangat berbeda dengan 2 tahun lalu, di mana yang aspalnya itu maksudnya masih bisa kita lewati di racing lane yang proper. Sekarang di racing lane saja kita harus pikir tiga pikiran, gimana caranya kita kontrol grip roda depan, buka gas, sama nggak jatuh. Udah itu aja. Oke. Ya kalau saya setuju saja ya kalau ada Sanderes di Mandalika, karena kualitas sirkuit menentukan kualitas pembalap. Mas Sanderes ini saya berada di Yang nggak dingin ada? Yang nggak dingin? Saya Rias Korea dan Tadi ya, tak minta dulu. Ini dingin nggak? Dingin. Oh ini nggak? Persiapan saya di seri 1 ini lebih ekstra, lebih awal dari yang lain juga, karena ini tahun ini bisa dibilang tahun pertama juga fokus di
kelas 2550. Dan alhamdulillah saya berada di posisi pertama. Nah, untuk sirkuit sendiri, saya mungkin dari sebelumnya tidak separah ini. Seneng banget. Endurance tahun kemarin mungkin agak mending dari ini. Cuman latihan dari pertama saya cuma ambil feeling doang dan adaptasi dengan sirkuit yang sekarang. Menyelesaikan dengan kondisi seperti ini pasti trennya menurun. Kemarin saya biasanya di sini datanya saya masukin di sini malah nggak bisa mau kami di bawah. Ya informasi dari awal, padahal data udah lengkap semua dari tahun berapa. Tapi dimasukin data yang dulu jalan sendiri 43, sekarang nggak bisa 46 aja susah dapatnya. Jadi kembali dari setup dari awal lagi. Jadi ya suspensi sama power mesin semua berubah. Baru kita tim mungkin data ada udah banyak pilihan, udah banyak opsi ya. Tapi dengan kondisi data mesin seperti ini berbeda cerita lagi. Terus jangka waktu settingnya juga sangat sedikit. Tapi di S2 kondisinya seperti ini sirkuitnya mungkin kita lebih awal lagi untuk jadi. Terima kasih. Dan itu juga pertama saya melalui situ lagi ya untuk suasana sirkuit ini mulai beda sama kemarin juga karena sudah berubah ya mungkin di seri 1 Sendaris ini ya sangat bersyukur sekali di semoga di seri 2 nya bisa lebih fokus lagi. Welcome to the classy Yamaha's world. It's showtime! Bebasin diri lo! Bebasin ekspresi lo! Karena keren itu, kita yang nentuin! Feel the energy of classy Yamaha. Fiturnya up to date. Koneksi always on. Dengan teknologi New Blue Core Hybrid 125. Kemana aja, siapa aja, makin seru bareng Fazio. Feel the hype, get the vibes. Yamaha Fazio, color up your life. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Harus disobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri. Salah semua. Aku tahu nak, gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gak biar hadiah, sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com.
Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undiannya. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital.